Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denisa Marsha Aurelia dengan NIM 0603523025. Saya akan menjelaskan filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Pramasehi sebagai tonggak sejarah penutup abad ke-8 Yunani. Filsafat Yunani terus bertumbuh pada zaman Helenistis maupun pada masa negeri Yunani dan negeri-negeri rantau bangsa. Yunani menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kekaisaran Romawi. Filsafat digunakan untuk mengenali dunia melalui penalaran. Filsafat diberdayakan di berbagai bidang ilmu antara lain astronomi, epistemologi, matematika, ketatanegaraan, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika. Saya akan menjelaskan tentang Sokrates. Sokrates eh, yang lahir pada 469 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi, adalah figur pendiri filsafat barat sekaligus filsuf yang paling teladan dan paling aneh dari para filsuf Yunani. Dia tumbuh selama zaman keemasan Pericles Athens, bertugas dengan terhormat sebagai seorang prajurit, tetapi menjadi paling dikenal sebagai penanya segalanya dan semua orang gaya mengajarnya diabadikan sebagai metode Sokrates, tidak melibatkan penyampaian pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan setelah mengklarifikasi pertanyaan sampai murid-muridnya sampai pada pemahaman mereka sendiri. Teori Sokrates, pemikiran filsafat dari Sokrates berpengaruh terhadap praktik dan teori pendidikan di dunia barat, khususnya di bidang pengajaran. Sokrates mengembangkan pengajaran dengan metode dialektika. Fungsi dari pengajarannya adalah untuk melatih kecermatan individu dalam berpikir dan menguji dirinya sendiri, serta memperbaiki pengetahuan yang telah diketahuinya sebelumnya. Metode Sokrates dimanfaatkan dalam pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik secara mandiri dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pendidikan dari pendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sabi Amri dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai filsafat Yunani dengan tokoh yang bernama Plato. Plato adalah seorang pemikir dan matematikawan Yunani yang merupakan penulis philosophical dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik dari Athena. Beliau lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal sekitar 347 Masehi di Athena. Apa ya hubungan beliau dengan psikologi? Logikanya, Plato itu filsuf mempelajari psikologi, sehingga segala sesuatu yang ada dalam filsafat berpengaruh pada bidang psikologi, karena hanya teori-teori lah yang dapat menjadi referensi dan acuan dalam mengembangkan suatu bidang ilmu. Karya Plato yang pertama adalah Apologi Plato, Plato Phaedrus, Plato Gorgias, Timaeus, dan Critias, Crito, dan Euthyphro. Sebenarnya apa ya yang buat Plato dikenal banyak orang? Jadi, ia mengemukakan teori bentuk atau teori ide. Ide yang dimaksud Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat, ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak dapat diciptakan oleh pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari 1. Realitas, 2. Non-material, 3. Abadi, dan 4. Tidak berubah. Mengapa beliau pada akhirnya meneliti hal ini? Plato menganggap ide itu adalah suatu ajaran yang sulit pemahamannya. Salah satu sebab bahwa pemahamannya tentang ide selalu berkembang bermula dari ide itu dikemukakan sebagai teori logika, kemudian luas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu, politik, sosial, dan cakupan dengan agama. Halo teman-teman semua, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan tentang salah seorang tokoh filsafat atau seorang filsuf dari Yunani kuno yaitu yang bernama Thales.
Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Ionia. Achievement atau how he is known. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar atas segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan, semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, seperti padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pandangan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylizoism. I'm sorry for the wrong pronunciation. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut dengan teorema Thales, kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales bisa dijabarkan sebagai berikut. Sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Chios yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan tentang salah satu sosok filsafat pada masa Yunani kuno. Ia bernama Pythagoras. Ia lahir di Samos pada tahun 570 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Para ahli modern masih memperdebatkan siapa guru Pythagoras dan pemikir-pemikir mana saja yang pernah memengaruhinya. Walaupun begitu, mereka sepakat bahwa pada kisaran tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus. Temuan yang diberikan oleh Pythagoras adalah matematika, musik, dan astronomi. Pengaruhnya adalah terdapat pada komunitas-komunitas Pythagoreanis yang berasal di Magna Graecia.
Flavius dan Tifa pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut tradisi lisan, Arkitas terpilih sebagai strategos atau jenderal sebanyak 7 kali, padahal orang lain dilarang menjabat lebih dari 1 tahun. Pengaruh yang ia berikan juga ada pada Pythagoras yang menjadi dihormati sebagai perintis bidang matematika dan musik, yang merupakan 2 dari 7 pengetahuan budaya. Ia menggambarkan dalam manuskrip teriluminasi, dan ia juga menjadi subjek pahlawan relief di salah satu pintu masuk katedral Chartres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Harindra Tamtomo dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles mempunyai gelar yaitu filsuf dan bapak ilmu pengetahuan. Beliau juga mempunyai anak yang bernama Nicomachus. Aristoteles juga mempunyai pasangan yang bernama Pythias Herpilis. Aristoteles meninggal di Yunani pada tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang murid dari Plato dan belajar dengan beliau selama 20 tahun ketika di Athena. Semasa hidup, Aristoteles menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles juga membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yakni logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Ia juga meyakini bahwa keberadaan ilmu pengetahuan ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato, namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog, atau ilmuwan lain. Pemikiran Aristoteles dibagi menjadi 2. Yang pertama, Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat ditetapkan ke objek pemikiran. Yang kedua, Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Pengaruh Aristoteles terhadap psikologi dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, pemahaman tentang jiwa. Aristoteles memandang jiwa sebagai prinsip kehidupan yang mendasari fungsi dan perilaku manusia. Konsep ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang psikologi sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Yang kedua, pemahaman tentang persepsi. Aristoteles mengemukakan bahwa persepsi adalah proses di mana kita memperoleh pengetahuan tentang dunia melalui indera kita. Konsep ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang persepsi dalam psikologi, termasuk bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan informasi sensorik. Yang ketiga, pemahaman tentang emosi. Aristoteles memandang emosi sebagai respons terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Konsep ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang emosi dalam psikologi, termasuk bagaimana emosi dipicu, diekspresikan, dan diatur. Yang keempat adalah pemahaman tentang motivasi. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dan dorongan yang mendorong mereka untuk bertindak. Konsep ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang motivasi dalam psikologi, termasuk bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku dan pencapaian tujuan. Yang terakhir, yang kelima adalah pemahaman tentang karakter dan kepribadian. Aristoteles memandang karakter dan kepribadian sebagai hasil dari kebiasaan dan tindakan yang berulang-ulang. Konsep ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang karakter dan kepribadian dalam psikologi, termasuk bagaimana karakter dan kepribadian terbentuk dan berkembang. Berikut ini adalah karya-karya dari Aristoteles. Yang pertama, De Anima, perihal jiwa. Yang kedua, Parva Naturalia, karangan-karangan kecil mengenai pokok-pokok alamiah yang meliputi 8 karangan kecil, yaitu yang pertama, De Sensu et Sensibili, perihal panca indera dan objeknya. Yang kedua, De Memorialia et Reminiscentia, perihal ingatan dan pengingatan. Yang ketiga, De Somno, perihal tidur. Yang keempat, De Insomnis, perihal impian-impian.
Yang kelima, the definition per somnum, perihal tenang dengan tidur. Yang keenam, the longitude et brevitate vitae, perihal panjang pendeknya kehidupan manusia. Yang ketujuh, the vita et morte, perihal kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, 8 adalah the respiration, perihal tentang pernafasan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.